Deng 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 deng. Oke. Wis, tepuk tangan. Oh, iya. Halo guys, kembali lagi di Protek Productivity and Technology. Oke, jadi di Ulang lagi ya. ulang lagi dong. Apaan ini? Jadi ini episode kedua kita di Protek ya. Ya, Jadi kembali lagi bersama gua Miko dan gua Tiar. Istiar ya. Tiar. Oke, Tiar. Jadi di sini kita bakal ngebahas apa nih? Tentang apa nih? Produksi lagi ya, atau teknologi lagi nih. Produksi lah ya. Kemarin kita udah bahas tentang teknologi ya. Yap. Jadi kita bakal ada satu produktivitas yang bukan produktivitas ya, apa nyebutnya? Kayak sebuah kegiatan yang Iya, kegiatan. kegiatan lah ya. Yang setiap tahun diadakan. Iya benar, satu kegiatan yang setiap tahun diadakan. Apa tuh Lan? Kita bakal ngebahas tentang Festival Film Indonesia, Festival FFI. Film Indonesia, FFI. Tahun 2020. 2020. Iya. Ya, tahun ini agak beda ya karena Sepi banget. benar kayak Ayo, siapa yang nonton film bulan Maret? udah enggak. Miko kapan terakhir kali nonton film, Mik? Yang di bioskop. Iya, Anjir kapan ya? Bioskop tuh ditutup kapan ya? Februari. Februari. Anjir, Maret sih, Maret. Udah lama banget berarti. Maret Ya? ditutup. Lu terakhir kali nonton film di bioskop apa? Januari. Apa tuh? NKCTHI. Gue apa ya? Lupa. NKCTHI dong. Kalau nggak salah NKCTHI itu bukan film terakhir. Lupa tapi film apa. Jadi pokoknya ada, cuma lupa. Iya, intinya kami berdua nonton film di bioskop tuh awal tahun lah terakhir ya. Iya benar karena Sampai sekarang hampir di akhir tahun ya, Iya, dan FFI juga bentar lagi bakal digelar. benar. Dan ya kemungkinan bakal kurang menarik juga. Bener Bukan kurang menarik sih, euforianya tuh kurang Iya. karena banyak film yang nggak tayang juga. Dan banyak film-film yang nggak ke-expect Iya. ini bakal masuk FFI Bener, atau bener, enggak bener. gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, FFI ini selalu diadakan di Indonesia ya. Iya benar. Setiap di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Kalau nggak salah tahun ini bakal ditayangin tanggal berapa? 5 Desember 5 ya. Desember. Jadi, Dan Oh, gitu ya. iya, itu aja. Emang iya. Kalau nggak salah juga malam kayaknya. Kayak Jangan penganugerahannya malam. Penganugerahannya malam. Benar. Iya. Dan FFI ini udah dimulai dalam tahap seleksinya udah, dan bakal penjurian juga. Benar. Dan yang masuk kategori itu juga banyak. Iya. Film-filmnya banyak. Itu kayak jadi ada yang beda dengan cara kita ngedaftarin film tahun ini di FFI sama tahun sebelumnya. Kalau Iya, tahun agak sebelumnya beda. itu untuk khusus film panjang ya. Jadi itu harus kayak film kita udah tayang dulu nih di bioskop baru kita bisa daftarin ke FFI. Sedangkan tahun ini karena emang harus adaptasi sama COVID-nya itu ya kamu nggak harus punya Menayangkan film. di bioskop ya. Jadi Di misalnya- media streaming juga ya, bisa ya? benar kayak Netflix atau GoPlay atau lainnya itu tetap bisa didaftarin di Yap, FFI. itu salah satu syaratnya yang dirubah ya. Dan untuk tahun ini juga film-film yang disubmit ke FFI juga lumayan banyak juga. Ada sekitar 60-an ya, 65. 65 film panjang yang disubmit. Untuk film pendeknya gimana, Miko? Udah dapat nggak tahu kabar? nggak ada kabar. Kayaknya selama video ini dibuat tanggal 9 Oktober Jumat 9 Oktober ini kita belum punya informasi Iya, tentang belum tahu informasi tentang film pendeknya. film pendek. Tapi buat orang kurator ya, Iya, si kurator film untuk film pendek udah ada. Udah ada. Di Instagramnya ya. Kita buka Instagramnya FFI, Iya. itu udah ada orang-orang yang bakal seleksi film-film panjang dan film pendek. Nah, dan kita bakal bahas film panjang aja nih ya, karena film panjangnya udah diseleksi dan udah kepilih 12 ya. film, 12 film FFI yang bakal memperebutkan kategori ya. Yep, memperebutkan apa sih namanya? Bukan juara dong. Ini penghargaan yang akan mendapatkan penghargaan. ini bukan apa festival itu ya universitas yang ada 1 2 3. Jadi ada banyak banget film panjang yang disubmit ke sana. Film-film yang udah gue tonton juga. 12 film.
12 film kan total yang masuk Iya, yang masuk ke shortlist. Ke shortlist. Yep. Apa nih? Daftar lolos kurasi. Iya, Ada 12. kurasi. Ya, kita bacakan yang pertama adalah Abracadabra, terus Guru-guru Gokil yang kedua, ketiga Humba Dreams, keempat Imperfect, kelima Istri Orang, keenam KM Coming, ketujuh Mountain Song, ke-8 Mudik, ke-9 Perempuan Tanah Jahanam, 10 Ratu Ilmu Hitam, 11 Susi Susanti Love All, dan 12 tuh The Science of Fiction. Nah, jadi ada 12. Gimana? Abracadabra. Ini disusun daftarnya itu bukan berarti sesuai peringkat filmnya, Iya, enggak. Ini sesuai abjad ya, jangan Ya, jangan. A, G, H, I gitu. Iya, sesuai abjad bukan. Dan untuk 12 film yang masuk nih, kita bakal tanya si Miko nih. Mik, udah film apa aja nih yang udah ditonton dari 12 ini ya, supaya kita bisa mengira-ngira kira-kira film ini bagus apa enggak dan kriterianya tuh masuk apa enggak Oh, gitu. harus gue yang ditanya ya. Iya, kan gue yang nanya dulu. Oke, ya udah. Jadi nanya Miko dulu, gimana Mik? Ini yang dari sekian ini Ya, yang dari cuman 12. aku tonton ya itu Guru-Guru Gokil di Netflix. Terus Humba Dreams juga. Terus Perempuan Tanah Jahanam. 3 itu doang. Ya, 3. Serius 3. Gue cuma nonton apa? Gue cuma nonton Perempuan Tanah Jahanam. Serius. 1 doang dari semuanya. Enggak, karena Imperfect juga yang udah tayang di bioskop ya. Gue belum sempet nonton karena bioskop keburu ditutup saat itu. Benar. Oh iya ya, benar. Waduh. Belum sempet Pak, kadang ya gimana? Iya, tapi kan udah ada di media streaming juga ya. Media Di Netflix streaming ada, di GoPay. Ya beberapa udah ada. Cuma mungkin belum sempet nonton ya. Belum sempet nonton. Paling nanti gue bakal nonton juga sih. Karena ada beberapa film juga yang bahkan kayak nggak di bioskop, nggak di streaming service juga, ada yang dari festival juga Lan. Iya ada ya. The Science of Fiction Oh, ini The Science of Fiction. punyanya Anggino nih dibuatnya keliling festival dulu. Rencananya tuh sebenarnya tahun ini masuk Ditayangin. bioskop, cuman Iya. karena bioskopnya tutup, jadi ya masih nggak bisa tayang deh. Iya, pokoknya ini adalah 12 film yang masuk kurasi ya, lolos Yep. kurasi. Nah, terus ada juga film-film yang nggak masuk 12 ini, tapi dia dapat kategori Iya, tertentu ya. Contohnya kayak ini, rekomendasi untuk kategori pengarah artistik nih ada tambahan buat Lampur Keranda Terbang sama Si Manis Jembatan Ancol. Yep, benar. Nah, 2 film ini tuh masuk kategori untuk pengarah artistik, terus ada juga penata visual efek. Ini ada Habibie Ainun, itu pakai CGI juga. Iya benar-benar. Iya, Miko udah nonton kan ya? Udah. Habibie Ainun tuh CGI. Iya, Iya, full, banyak banget ya. banyak banget ya. Banyak banget. Terus kayak Mangku Jiwo juga ada. Pokoknya nanti daftar ini kita coba. Iya, taruh kita deh. bisa kasih di ini di Instagram FFI ada itu. Pokoknya nanti editor tolong ya. ada Pokoknya jadi buat daftarnya. buat teman-teman yang ngedukung salah satu filmnya, jangan bersedih ya, karena ya banyak sih film-film yang nggak masuk Benar. dan banyak juga film yang nggak kita tonton. Iya benar, banyak banget karena emang ya kondisi ya. Iya, kondisi juga nggak semeriah tahun kemarin ya. Iya benar. Tahun kemarin tuh kayak, oh keren banget. Hampir setengah itu gue nonton semua Iya, sih bener, film-film kayak mereka. Yang Kita masuk. kayak bisa udah ngeprediksi Iya, ini bakal menang, nih, ini bakal dapat penghargaan ini. Benar. Wah, jadi terus tiba-tiba tahun ini ada Covid ya. Iya. Jadi kayak Sepi deh. Sepi ya. Tapi nggak mungkin ditunda dong. Nggak mungkin ditunda. Nggak mungkin Jadi ditunda. yang biasanya tuh persaingan tuh selalu berat, sekarang persaingannya ringan ya. Tidak dong. Nggak tahu juga. Semakin sulit untuk memprediksi. Karena Sulitnya tuh kayak sulit hati. Ini film apaan? Kita belum nonton. Benar kayak gitu. Jadi ya susah juga. Oke, untuk tahun ini mungkin masih kurang ini ya, kurang belum kebaca nih jagoannya apa. Nah, semisal Miko nih ya udah nonton 3 nih ya. Dari 3 itu. Ya. Dari 3 ini ya. Kira-kira yang jadi jagoan nih, yang Di ibaratnya mana yang Best Picture? yang ya Best Picture ya, yang penganugeraan paling bagus kan ya. Iya benar. Yang dari yang sepengetahuan Miko, entah itu melihat artikel, melihat trailer, Iya. pembahasan orang ataupun kritik film. Nah, kira-kira yang bakal jagoannya apa? Menurut gue Jagoannya dari apa? ketiga itu kayaknya Perempuan Tanah Jahanam tuh bisa jadi salah satu yang dapetin banyak penghargaan juga di Iya, FFI. Menurut mungkin. gue ya. Jadi ya Perempuan Tanah Jahanam sih. emang. Perempuan Tanah Jahanam. Itu horor loh, Mik. Iya memang. Lo nggak takut horor? Waduh, pasti kan nontonnya sama-sama. Iya. Dan saat itu Miko takut nonton Perempuan Tanah Jahanam. Iya memang. Emang bukan gendernya Miko. Iya, nggak bisa nonton itu. Best Picture. Waduh, Best Picture. Best Picture ya. Sebenarnya kalau gue lihat nih,
Humba Dreams sih kayak. Mungkin Humba Dreams ya, bisa udah jadi ya. Humba Dreams ya. Karena ngelihat euforia orang Iya, buat Humba nonton ini kayak keren banget. Cuma Riri Riza kan. gue belum kesempatan buat nonton Humba Dreams. Nanti lu nonton aja pakai Netflix gua, gampang. Oke, siap. Wah, Bisa siap. itu. Oh, ada ya? Udah ada. Ya? Udah Iya. makanya gue juga nonton di Netflix itu. Terus kayak apa lagi nih? Susi Susanti pas itu lu juga Itu pengen nonton sebenarnya sih ya? kayak itu kan gue tuh ada terus Susanti tayang nih di bioskop ya. Terus gue masih ada acara di sekolah. Terus gue ngira kan gue bakal nonton nih. Oh, gue bakal nonton di saat acara ini selesai 3 hari selanjutnya kan. Yep. Ternyata 3 hari selanjutnya malah nggak ada, malah udah turun tayang, udah turun layar sih. Ya berarti itu tergantung ini bioskopnya juga ya. Bener. Mungkin pasarnya buat ini juga kurang. Nah, ya dan yang menariknya juga nih banyak orang yang menyanjung film Imperfect nih. Imperfect karena sempat booming juga kan. Penontonnya juga banyak. Bener. Dan misalnya ini bakal jadi Best Picture itu bakal mengguncang loh. Iya sih. Ernest Prakasa yang Ernest sudah pernah dapat Best Picture belum? Bukan Best Picture. Belum. Iya Best Picture lah itu kategori namanya. udah pernah belum? Cek toko sebelah Nggak tahu, gue lupa. Ya mungkin pernah Lupa ya. Pernah nggak? Atau enggak? Iya, pernah kan dapatkan penghargaan. Pernah. Cuma lupa sih penghargaan apa. Intinya film Ernest dulu pernah dapat dan di tahun ini dengan film Imperfect-nya dia masuk 12 seleksi film FFI dan bisa jadi dia dapat Best Picture. Tapi kita nggak tahu Ernest juga. tuh salah satu menurutku ya, kayak sutradara yang ngemulai karirnya tuh dengan langsung bagus gitu loh. Ya. Dia film pertamanya aja udah bagus gitu. Ya, Kayak apa film pertamanya apa? Ngenes. Ngenes ya? Ngenes. Kayak, anjir udah langsung naik gitu kan nama dia. Yang gua tonton tuh cuma Ngenes terus Cokit Sebelah. Susah Sinyal gua sempat nonton Susah juga, Sinyal nonton. Dan yang belum nonton cuma ini doang sih. Imperfect ya? Sama belum sih. Nanti gua bakal nonton sih. Iya benar. Dan ya itu sih buat sekarang. Dan cuman kadang apa lagi? yang gue agak ini agak sedikit out of topic tapi tetap bahas tentang Festival Film Indonesia, tentang pemakaian kata Festival Film Indonesianya sendiri sih. Karena kan gue ngebayang kalau dia pakai dari dulu ya, kalau nonton FFI kan Festival Film Indonesia. Yap. Maksud gue itu nggak ada kayak penayang gini, festival tuh kan sebenarnya terkait banget sama penayangan gitu. Iya. Kalau kita nonton misalnya festival film di mana gitu, itu pasti ada jadwal untuk penayangannya. Iya. Sedangkan Festival Film Indonesia nggak ada. Iya. Tapi mereka pakai embel-embel nama festival gitu. Kalau ngebayanginnya kan Academy Awards atau Oscar tuh kan versi Indonesianya ya Festival Film Indonesia. Kayak penganugerahan gitu kan. Nah, itu kan kayak sistemnya sama ya di Academy Awards enggak ada penayangan. Maka dari itu mereka nggak pakai nama festival. Academy Awards. Nah, sedangkan Indonesia masih pakai nama festival tapi ya tidak ada penayangan. Menurut gue itu harus kayak diganti gitu sih. Tapi apakah ada penayangan misalkan ini? Ini para juri-juri ini bakal seleksi kan, mana yang bakal dapat ini. Nah, pas saat itu kan mereka para juri kan menonton nih. Iya, apakah ada orang-orang yang diundang gitu buat nonton gitu? Menurut gue sih enggak. Jadi kan ini ada kuratornya nih, ada 7 orang nih kurator untuk film festival panjang ya, film cerita panjang. Nah, 7 orang ini yang nyeleksi dari 65 jadi 12. Nah, 12 film ini nanti dikirim ke jurinya. Juri ini yang bakal ngelihat 12 film ini mana yang lebih bagus. Jadi mereka bertujuh ini sebenarnya yang lebih cuma seleksi awal gitu. Nah, berarti nggak ada penayangan sama sekali ya? Nggak ada Dan penayangan sama ya yang disayangkan itu dengan embel-embel festival film ya. Karena kan yang lu sendiri bener kan juga sih ya, bener juga sih. Iya, lu kan ikut festival juga jadi ya pasti ngeliat bener. ada penayangan. Iya, harusnya gitu, kan ada penayangan. Oh, ini film ini. Iya, bener juga sih. Dan kita lihat juga film-film festival luar negeri juga banyak yang penayangan secara umum terbuka. Benar. Kayak di mana? Di Dekan sih tuh Dekan terbuka juga. Iya, kan itu terbuka. Kayak kita bisa beli tiket untuk nonton gitu. Itu maksudnya kayak kita bisa nonton film-film itu ya walaupun bayar ya, nggak gratis. Juga ini bukan karena Covid terus Festival Film Indonesia nggak ada penayangan, tapi emang dari dulu kayak dari yang gue tahu dulu nggak ada itu. Nggak ada memang. Jadi emang bukan karena Covid. Dan ya semoga aja bisa ini sih bisa dipenayangin ya. Supaya beberapa orang juga pengen nonton juga gitu. Tapi ataukah mungkin dengan cara penayangan ini nilai jual film itu bakal sedikit rusak karena film ini kan ditayangin di bioskop ya dan mereka mendapat keuntungan dari penjualan tiket dan penayangan di bioskop. Semisalnya mereka nonton di FFI, mereka bakal bayar 1 tiket nih misalnya, tapi
dia nonton banyak film. Nah, apakah itu bakal merusak gitu? Gue nggak tahu ya kalau sistem di luar. Oh enggak, itu kayak ada day 1, day 2, day 3 Oh iya, gitu. jadi tiketnya per film ya? Iya. Kalau nggak per film per day gitu loh. Per hari ya? Per hari. Per penayangan ya berarti, Iya, oke. exactly, benar. Jadi ya. Nah, menurut gue berarti harus dipikirin juga. untuk tahun ini kayak kurang expect gitu ya? Bener. Kurang semarak gitu. Tapi ya semoga aja dengan hasil kerja keras para pembuat film itu bisa memberikan sedikit hiburan ataupun banyak hiburan lah buat kita saat melawan COVID-19 Iya, ini ya. bener. Karena ya gue juga rindu nonton di bioskop men. Oke. Udah lama banget. Banyak banget. Dan ya semoga tahun depan para film-film yang tertunda ataupun yang bakal dibuat lebih keren lagi ya. Kita tunggu aja sih nominasinya. Malam penganugerahannya 5 Desember 2020. 5 Desember 2020. Biasanya bakal ada streaming juga ya. Iya, Di TV sama di YouTube. ini, di YouTube juga. Semoga aja. Oke. Siap. Oke. Segitu aja kayaknya Iya. untuk episode Protek kita kali ini. Yap. Bahas Dan festival. Bahas festival film ya. Sebenarnya panjang banget Panjang sih. banget sih, cuman ya kita juga harus ngelihat durasi juga Bapak. Iya, panjang banget Banyak ini. banget dan itu kameranya juga udah hampir habis baterai. Kelihatan kan kedip-kedip. So ya, Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-temannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa buat nonton film-film dan hargai film-film itu ya. Kita sebagai masyarakat juga harus menghargai karya seni ya, salah film gitu. Benar. Dan Oke, terus kita tutup aja mic ya. kita tutup aja bentar. Oke, kita tutup Nih, kita aja. tutup dengan caption di Festival Film Indonesia di bio-nya nih. Iya. Film bagus citra Indonesia. Iya, itu. Cakep. Jadi film itu adalah iya. Oke, terima kasih gua Tiar dan gua Miko Miko. Bandarges. Terima Sampai kasih. jumpa di Protek selanjutnya. Episode Protek selanjutnya. Iya. Jangan Terima lupa, kasih banyak. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan subscribe kita di YouTube. Yep. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Yup.